Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari Sabtu dalam minggu ke-6, yaitu hari raya kemarin kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Kita diajak oleh gereja untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak akan datang ketika Yesus tidak mengutusnya dalam hari raya kenaikan Tuhan ini. Apa yang menarik dari hari raya kenaikan Tuhan ini? Kita sering mengucapkan dan setiap kali kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu khususnya, kita selalu menyebutkan dalam kredo bahwa Ia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa dengan kata arti naik? Ada naik, ada turun. Ada lahir, ada wafat. Ada hidup, ada mati. Ada datang, ada pergi. Kalau Anda disuruh memilih, mana yang Anda pilih? Mana yang menggembirakan diri Anda, menggembirakan saudara-saudara? Apakah peristiwa kelahiran atau peristiwa kematian? Apakah peristiwa pengalaman kedatangan ataukah pengalaman kepergian? Apakah peristiwa kesedihan ataukah peristiwa menggembirakan? Tentu jawabannya mudah. Kita semua pasti menginginkan sesuatu yang memberi sukacita. Kelahiran, kehidupan, kedatangan, kegembiraan, kesukaan, peristiwa gagal atau berhasil pasti akan menggembirakan sesuatu yang berhasil. Pengalaman wafat Kristus melahirkan kebangkitan, dan pada puncaknya kebangkitan secara paripurna Yesus menampakkan diri kepada para murid sebelum kenaikannya ke surga. Dari peristiwa itu Yesus mengajak para murid untuk melihat siapa dirinya. Bahwa dirinya, Yesus yang telah bangkit, adalah Tuhan bagi mereka.
para murid diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti dalam teks bacaan pada hari ini, khususnya ayat 28, Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Peristiwa kenaikan tidak bisa dilepaskan dari peristiwa inkarnasi. Peristiwa turunnya Allah menjadi manusia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kenaikan, di mana kita menjadi yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa menjadi manusia dan mengangkat kita dari kemanusiaan kita menjadi ilahi seperti dirinya. Peristiwa kenaikan juga memberikan refleksi, renungan bagi kita bahwa hal yang duniawi bukanlah akhir dari segalanya. Seperti peristiwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Peristiwa kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Peristiwa kegagalan pun bukan akhir dari segalanya. Kemarin kita mendengar bacaan dalam Injil Yohanes dalam perikop sebelumnya, ketika Yesus memberikan kata-kata seperti ini. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Duka cita bukan akhir dari segalanya, bukan akhir dari pengalaman kita sebagai orang beriman. Karena dengan beriman diajak oleh Yesus untuk mengalami sukacita, dan sukacita itu akan menjadi penuh. Allah telah turun ke dunia dalam rupa anaknya Yesus yang sama seperti kita. Allah menjadi manusia dan manusia dilahirkan, diilahikan kembali. Diilahikan untuk sama menjadi keadaannya seperti Allah. Peristiwa kenaikan ini dijelaskan oleh gereja dalam katekismus nomor 661. Langkah terakhir pemuliaan ini berhubungan erat dengan yang pertama. Artinya, turunnya dari surga dalam penjelmaannya menjadi manusia, dan hanya Dia yang datang dari Bapa dapat kembali kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Diserahkan kepada kekuatan kodrati, kodrat manusiawi tidak dapat masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam kehidupan kebahagiaan Allah. Hanya Kristus dapat membuka pintu ini untuk manusia. Ia memberi harapan kepada anggota-anggota tubuhnya supaya mengikuti Dia ke sana kemana Ia mendahului mereka sebagai orang pertama. Seperti didoakan dalam prefasi yang kemarin kita peringati Hari Raya Kenaikan Tuhan, bahwa perantara antara Allah dan manusia, Hakim dunia, Tuhan semesta alam, Dia telah turun tidak untuk memberi jarak dirinya dari keadaan kita yang rendah, keadaan kita yang hina. Tetapi kita adalah anggota-anggotanya dengan berani, dengan percaya mengikuti kemana Dia, kepala kita, sudah mendahului kita. Artinya, kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan yang kita peringati hari-hari ini juga, yang kita renungkan, Kristus telah mendahului kita. Kristus tidak meninggalkan kita. Kristus tidak memisahkan kita dari apa adanya kita sebagai manusia yang rendah, yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus mendahului kita ke tempat di mana kita akan mulia bersamanya. Juga seperti dikatakan dalam sebuah khotbah seorang bapak gereja, yaitu Santo Leo Agung, pada Hari Raya Kenaikan. Demikian beliau berkata,
kebenarannya adalah anak manusia telah diwahyukan, telah disingkapkan sebagai anak Allah dengan lebih sempurna, dengan lebih transenden ketika dia masuk ke dalam kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan hari raya kenaikan. Dan dia sekarang mulai lebih hadir dalam keilahiannya, di mana dia telah menyingkirkan kemanusiaannya. Iman kita akan lebih matang, yang memampukan akal kita bahwa kita mengimani Dia adalah datang dari Bapa. Dia, Kristus, tidak lagi dilihat sebagai tubuh yang dapat diraba, tetapi Dia setara dengan Allah. Oleh karena itu, dengan adanya dunia yang duniawi bukan akhir dari segalanya, maka yang ilahi adalah tujuan akhirnya. Karena apa? Karena seperti dikatakan Yohanes 16:28, Dia, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Kita diajak untuk mengimani bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman Kristiani, mengikuti jalan Kristus, tujuan akhirnya adalah Bapa. Tujuan akhirnya adalah menjadi ilahi seperti Kristus sendiri. Karena Dia adalah jaminan bahwa kita akan menjadi ilahi. Lalu konkretnya apa, Bapak Ibu? Konkretnya, Yesus sekarang tidak bisa mewartakan kerajaan Allah tanpa kita sebagai rekan kerjanya. Bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah? Seperti kita tahu, Yesus selama 40 hari setelah menampakkan diri kepada para muridnya, beliau masih mewartakan kerajaan Allah, menjelaskan kerajaan Allah. Dan misi Yesus dan misi Bapa adalah kerajaan Allah. Maka kita diminta untuk meneruskan misi itu. Misi mewartakan kerajaan Allah tanpa kehadiran Yesus secara fisik, tetapi Yesus hadir secara ilahi. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yesus yang menyertai dan akan menguduskan dunia. Tuhan mengajak kita menjadi tangan-tangan yang bisa menjangkau, yang bisa memberi pewartaan, yang bisa mewartakan kerajaan Allah. Dan tanggung jawab kitalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian ketika kalau Yesus tidak naik ke surga, tanggung jawab kerajaan Allah menjadi tanggung jawab Yesus. Maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai rekan kerja Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita merenungkan kedatangan Roh Kudus. Dari peristiwa kenaikan, misteri yang kita rayakan dalam kenaikan Tuhan, kita merenungkan sekurang-kurangnya 3 hal. Kita menjadi yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang datang ke dunia dan kembali kepada Bapa. Yang kedua, bahwa yang duniawi, hal-hal duniawi, bukanlah akhir dari segalanya. Karena semuanya menjadi milik Bapa, Bapa yang ilahi. Allah menjadi manusia agar manusia diilahikan. Dan yang ketiga, yang ini sangat penting, karena ini menyangkut bagaimana kita menantikan kedatangan Roh Kudus melalui kenaikan Yesus. Roh Kudus akan menyertai kita bagaimana kita menjalankan misi Bapa, yaitu kerajaan Allah. Bahwa Allah menjadi segala dalam segala. Marilah Bapak Ibu kita tutup renungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu telah Kau utus ke dunia
menjadi manusia seperti kami, menjadi rendah, manusia rendah seperti kami. Kami yang hina dina ini, Kau angkat menjadi ilahi seperti-Mu. Kami Kau angkat melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi perantara kami, yang membuka pintu jalan bagi kami menuju ke rumah-Mu. Kami tahu dan kami Putra-Mu yakinkan bahwa di rumah-Mu akan ada banyak tempat tinggal. Asal kami selalu mohon dalam nama-Nya. Kuatkanlah kami agar kami menjadi rekan-rekan sekerja-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah. Utuslah Roh Kudus-Mu kembali di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dunia di mana kami berkarya. Semoga kami dapat menjadi rekan-rekan kerja-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah yang akan nyata di bumi ini. Semoga bumi ini layak untuk ditinggali semua orang, semua makhluk, agar kerajaan-Mu sungguh nyata di bumi ini. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.